Halo guys, nama gue Stam dari StefTech, dan kalau misal kalian ngikutin channel gue dari beberapa tahun yang lalu, kalian tahu gue udah pernah nge-review handheld gaming yaitu Steam Deck yang ada di sini videonya, kalian bisa cek. Di video kali ini kita bakal unboxing, nanti juga gue bakal review dan gaming testnya lumayan lama. Ini adalah handheld dari Asus yang harganya udah lumayan turun banget seperti di title. Yap, you guessed it, ROG Ally. Ini harganya sekarang menurut gue udah absolutely worth it banget, apalagi kalau misalnya mau dibarengin sama ROG Ally X yang bedanya nggak jauh banget ya. Jadi kira-kira berapa sih harganya? Harganya kalau misalnya kalian cari di marketplace, untuk barunya gue dapet di harga segini, di 6,8 juta, yang menurut gue insane banget harganya. Itu nggak beda jauh sama MSI Claw yang gue bisa bilang itu produk gagal ya. Walaupun sekarang udah banyak update, tapi pas launching itu agak gagal. Dan kalau misalnya mau dibandingin sama yang versi barunya ROG Ally X, ini 2 kali lipat lebih murah. Karena kalau gue cari di marketplace itu ROG Ally X sekitar harganya tuh kira-kira 13-14 jutaan ya, jadi masih mahal banget. Dan kalau misalnya kalian mau beli bekasnya untuk ROG Ally biasa, itu kalian bisa nyari kira-kira di sekitar 6,6-6,5. Nggak beda jauh sama barunya, gue sih lebih rekomen mending kalian beli barunya. Oh ya, by the way, untuk video tentang ROG Ally, mau itu unboxing, review, atau gaming, gue bakal lebih banyak yapping atau lebih banyak ngomong ya, karena ya gimana kalau kalian lebih suka kayak gini untuk selain HP? Karena menurut gue sih, untuk produk kayak gini lebih enak kita ngobrol-ngobrol aja dan bisa diskusikan di komen. Anyway, seperti itu ya. Dan untuk speknya gue bakal tempelkannya di sini, kalian bisa post. Dan apa bedanya ROG Ally biasa dengan ROG Ally yang X? Jadi sambil kita buka si box ROG Ally ini, yang pastinya untuk ROG Ally biasa, dia warnanya putih. Kalau Ally X, kalau nggak salah hanya satu warna ya, hanya di warna hitam aja. Dan bisa kita lihat gue pasti garansi resmi, jadi garansinya sampai 2026 harusnya. Terus bedanya tadi selain dari warna, bedanya yang lumayan signifikan menurut gue, ini bedanya tuh di ROG Ally X, dia baterainya insane ya, baterainya 2 kali lipat dari ROG Ally biasa. Ally biasa dia hanya di 40 watt hour, yang X di 80 watt hour, jadi 2 kali lipat. Dan penempatan SD card-nya juga dirubah biar nggak ada masalah-masalah yang dulu sempat drama ya di Asus ROG Ally, dia tuh rusak SD card slot-nya gara-gara kepanasan. Dan yang kedua, yang ketiga, kalau nggak salah tuh yang terakhir yang bikin beda tuh dari nggak yang terakhir sih, keempat, ada 4 yang gue rasa yang lumayan signifikan. Ketiga itu dari portnya, dulu kan harus pakai kayak dedicated VGA dari Asus gitu kalau misalkan kalian mau colok di screen GPU. Sekarang kalau di ROG Ally X dia bisa pakai Thunderbolt, jadi bisa langsung pakai VGA enclosure aja, so that's pretty good. Dan yang keempat, dia RAM-nya 24GB. Kalau di sini masih 16GB, yang di beberapa game berat itu nggak bisa ngerun dengan baik. Tapi sih karena gue ada PC juga dan gue mau pakai ini sebagai device kedua untuk on the go, dan gue mainnya juga kebanyakan game gacha, gue sih nggak bakal worry masalah RAM itu ya. Jadi seperti ini boxnya, kita langsung experience aja bagaimana unboxing experience-nya. Kita buka di sini. Jadi ya itu sepertinya perbedaannya hanya itu aja sih. Kalau gue kelewat ada yang beda, bisa komen di bawah. Kalau nggak salah makro belakangnya juga lebih kecil ya, dia lebih tiny gitu, jadi enak digenggam. Tapi selain itu sih nggak beda jauh. Dan untuk chipset juga masih sama. Jadi menurut gue sih kurang worth it ya. Kalian bayar 2 kali lipat untuk ganti seperti itu. Menurut gue agak kurang worth it sih. That's just my opinion. Dan seperti ini. Wow, ini gue pertama kali by the way nge-unboxing, jadi gue nggak bakal cut-cut. Kalau misal kalian suka yang kayak gini lebih true to life ya, nggak ada kayak script, nggak di cut-cut, bisa komen di bawah. Jadi di sini kayak slotnya bisa dibuka juga ya, buat apa ini? Oh, ini buat ini ROG stand ya, kalian dikasih stand di sini. Buat kalau mau nge-stand si konsol atau si Ally-nya, ya gue sih nggak bakal butuh. Karena gue nggak bakal pakai HP ini atau HP lagi, kebiasaan review HP. Konsol ini sebagai workstation. Dan di sini dikasih tahu kayak plug-in power on-nya di mana dan cara power on-nya gimana. Ya, ini buat orang awam mungkin ya. Dan presentasinya sih is pretty good ya. Ini lumayan bagus presentasinya. Oke, ini dia ROG Ally-nya. Untuk berat sendiri, buatnya penasaran, pas gue review Steam Deck, gue komplain itu agak berat. Steam Deck tuh beratnya di 670 gram. Kalau ini beratnya di 600 gram kalau nggak salah. Jadi ya bedanya nggak jauh banget, cuma kerasa sih, gue ngerasa bedanya. Kita ketinggirin dulu. Yang gue nggak suka sama Steam Deck tuh ada 2 hal, 3 sih sebenarnya. Dari si layarnya biasa aja, sekarang kan ada OLED, nice. Refresh rate, again di OLED juga lebih tinggi. Dan yang ketiga, ketebalannya. Di ROG Ally tuh dia tipis yang gue suka, tapi ya sacrifice-nya baterainya lebih kecil. Dan di sini ada box-box banyak, ini apa sih, kita lihat ya. So, yang di box ini kalian dapat charging brick-nya yang lumayan lucu sama ini. Dia charging brick-nya tuh masih lebih lambat dari HP-HP zaman sekarang ya. Ini hanya 65 watt, kelihatan nggak tuh?
65 watt aja ada embossnya. Jadi nggak sampai kayak 120 watt kayak di Vivo flagship ya. Ya seperti itu. Kita kepinggirin aja untuk power brick-nya. Dan di sini ada apa lagi kita lihat. Oh, ini bisa dibuka juga kayaknya. Di sisi sini, kalau bisa kita ambil boxnya. Di sini kalian dikasih, simple banget sih ya. Cuma dikasih manual aja nih. ROG Ally manual. Sama warranty nih, warranty Asus warranty. Ya gue dengar kalau di luar negeri Asus tuh jelek banget ya servisnya. Jadi banyak yang nggak suka beli ROG Ally itu bukan gara-gara ROG Ally-nya atau mau Ally atau Ally X, tapi gara-gara servisnya jelek. Tapi gue sih kalau di Indonesia menurut gue servisnya oke-oke aja ya. Bagaimana experience kalian? Bisa komen juga di bawah. Kalau gue sih dulu punya laptop Asus, nggak ada masalah yang terlalu signifikan. Kita langsung lepas aja ini dari si plastik sleeve-nya. Sangat membingungkan ini gimana cara lepasnya dari samping. Oke. Kayak gini. Gak satisfying sih, ini biasa aja guys by the way. Nempel lagi. There you go. Dan ini tinggal dikebawahin aja kayaknya. Yap. Seperti itu. Oh ya, yang gue lihat juga ya di beberapa, jadi gue tuh hunting yang bekasnya juga, tapi gue memutuskan untuk beli yang barunya seperti kita lihat. Tapi gue lihat-lihat yang di Tokopedia atau Shopee yang jualannya tuh bekas-bekas, rata-rata itu kondisinya bagus, tapi warnanya dekil ya, kayak dekil-dekil gitu. Jadi ya kelemahan warna putih gitu ya, mau di HP, mau di game konsol, mau di mobil, apalagi dia tuh pasti warnanya bakal dekil gitu. Ya, gue kepinggirin dulu ini dan kita lihat aja bagaimana first impresi gue megang si ROG Ally mumpung masih mulus juga ini unitnya. Seperti ini. Ini adalah unit ROG Ally paling mulus sebelum gue bakal pakai dan menghancurkan dengan fingerprint magnet dan teman-teman. First impresi yang gue rasa dari weight. Weightnya sendiri ini lumayan enteng ya. Walaupun kalau di spek tuh nggak beda jauh sama Steam Deck, tapi gue rasa Steam Deck jauh lebih berat sih. Ini kerasa lebih bagus, lebih enteng, dan lebih tipis. Gue udah lumayan suka juga. Build sih nggak beda jauh sama Steam Deck yang pernah gue review. Full plastik, tombol-tombol juga, ya tombol di sini lebih enak, lebih empuk dipencet, tapi nggak se-tactile Steam Deck menurut gue. Enak juga ini sih ininya, cuma dia nggak ada touchpad ya, dan gue denger speakernya juga ini jauh lebih bagus dari Steam Deck, karena Steam Deck tuh speaker menurut gue agak jelek. Di belakang ada macro button nih kalau butuh. Yang pastinya ada R3 dan L3 juga bisa dipencet ya, nggak usah worry. Ada logo ROG di sini. Ya ini gue impresi pertama kali sih tahun 2025 ya, udah telat banget, udah telat 2 tahun. Ini kan konsol rilisnya Juli 2023 ya. Terus impresi gue ini lumayan bagus sih. Ini attention to detailnya bagus, di belakang ini ada kayak garis ROG gitu ya, kayak RGB tapi ini hanya holografik doang. Ada logo ROG-nya, Asus, buatan Cina, of course, karena Asus dari Cina atau Taiwan ya, lupa lagi. Dan 65 watt only, di sini kasih tahu juga outputnya. Dan untuk di atas, di sini kalian dikasih port-portnya. Jadi di sini ada power button, di sini ada LED indikator, ada volume button, dan di sini juga, nah ini nih, yang diganti di ROG Ally X. Di ROG Ally X ini kalau nggak salah diganti sama USB Type-C buat Thunderbolt ya, jadi udah bisa langsung colok dedicated VGA, nggak usah beli kayak, apa sih, punyanya si Asus tuh XG Mobile, gue lupa lagi namanya. Jadi ini bisa pakai VGA biasa. Yang di ROG Ally X di sini sayangnya belum. Dan di sini ada the famous micro SD yang bermasalah karena deket banget sama heatsink. Kalau nggak salah dipindah ke sini ya, yang ROG Ally X. Correct me if I'm wrong. Dan di sini ada headphone jack. Terus ada RB dan RT, LB dan LT juga di sini. Yang lumayan enak, lumayan comfortable sini di grip dan langsung berdebu karena kamar gue deket jalan jadi berdebu. Nice. So, first impresi gue bisa bilang untuk desain, I like it. Untuk build, I fucking love it. Dan warna putih, gue sih suka warna putih kayak gini. Desainnya memang sangat eye-catching sekali ya. So, next gue mau bahas yaitu dari si sedikit gaming testnya aja. Untuk setup gue bakal langsung aja skip ya, karena kalian udah tahu cara setup set Windows gampang banget. Kita langsung aja ke gaming testnya dan sambil gue ngomong-ngomong juga experience gue pas setupnya, apakah ada keluhan atau enggak. So ya, I'll be back in a bit. Oke guys, jadi udah gue setup dan sebelum kita masuk ke gamingnya, gue udah masuk ke Wuthering Waves juga. Gue mau bahas sedikit keluhan pas pertama gue setup, yaitu dari Windows 11. Gue sering banyak lihat di YouTuber banyak bilang ROG Ally bagus tuh Windowsnya nyebelin. Dan gue kira nggak bakal nyebelin ini, jadi gue bakal cerita bentar. Gue bakal rambling bentar. Jadi siapkan popcorn dan jus, gue bakal nge-rambling, kalian dengerin aja. Jadi pas gue setup ini
ini setupnya normal-normal aja ya, kayak setup Windows setup biasa, next gitu, enter password, enter akun. Nah setelah itu di tengah-tengah gue harus nge-enter fingerprint, dan pas gue nge-enter fingerprint itu nggak tahu kenapa nggak mau nge-scan, tiba-tiba nggak responsif Windowsnya. Terus tiba-tiba dia langsung BSOD atau Blue Screen of Death. Dan nge-reset, pas nge-reset itu ada tulisan just a moment, jadi si ROG Ally itu kayak loading Windows just a moment, dan itu lama banget, hampir sejam. Setelah itu tiba-tiba langsung masuk ke Windows, jadi nggak ada setup sama sekali. Tapi Windowsnya aneh, itu kan Windows cacat, soalnya cuma ada recycle bin, dan nggak ada taskbar sama sekali, dan gue nggak bisa ngapa-ngapain, ngeblank, itu pretty much error. Jadi, gue harus masuk ke ROG BIOS-nya, dan buat yang nggak tahu ya, ini buat fix aja kalau misalnya kalian ngelakuin hal yang sama, atau dapat masalah yang sama kayak gue, cara masuk ke ROG BIOS settingnya, ke BIOS setting si motherboard ROG ini gampang banget sebenarnya, tinggal kalian matiin si ROG Ally-nya, terus kalian pencet volume button dan power button secara bersamaan, terus pas udah nyala si device-nya, kalian lepas si power button dan keep pressing si volume button sampai masuk ke BIOS. Nah, gue masuk ke BIOS dan gue langsung full reset ulang aja ke Asus ROG Cloud Recovery kalau nggak salah namanya. Gue langsung reset ulang dan gue reinstall ulang. Pas gue reinstall ulang, ternyata ada Windows update, cuma kayaknya nggak kedetek gitu, karena pas pertama jadi gue update dulu Windows-nya, kayak yang lebih baru, dan setelah itu baru bisa berjalan dengan lancar. Tapi memang bisa kita lihat ya tuh ya, gue di B-roll pas gue install juga agak lama. Jadi pertama gue kan reset dulu di Asus Cloud Service-nya, itu dia ngedownload dulu Windows 11-nya, lama juga. Habis itu install Windows 11-nya, terus pas udah selesai install, baru Windows update lagi. Jadi itu memakan waktu. Tadi gue unboxing tuh jam 7, sekarang udah jam 12. Jadi ya, troubleshooting-nya jadi lama banget. Yang pastinya kalau bisa mau dibandingin sama Steam Deck ya, Windows 11 ini lama banget karena gue ada masalah sih. Pas Steam Deck itu pretty much kayak setup di PS Vita, gampang banget. Jadi itu sedikit rambling dari gue aja, tapi setelah itu sih udah masuk Windows, lancar sih, nggak ada masalah. Install aplikasi enak, dan memang kalau masalah quality ini jauh lebih high quality dari layar, dari speakernya. First impression gue bilang ini speakernya wow, enak banget didengar, much better. Dan overall gue bisa bilang dari semua hal sih aspek ini bagus banget. Mungkin baterai lebih lemah ya, karena dia baterai lebih kecil dan lebih power hungry juga, karena dia 120Hz versus 60Hz. Tapi overall gue bisa bilang ini sangat-sangat di atas Steam Deck yang pasti untuk quality. Tapi ya, jadi kita langsung aja lihat bagaimana performance si Asus ROG Ally main Wuthering Wave. Ini gue di map Rinasita ya, ini map baru bisa kita lihat. Dan untuk setting sendiri sih gue sebenarnya kalau misalnya kita lihat ke sini, gue pakai manual mode. Jadi gue lihat di YouTuber bule banyak yang bilang kalau ingin performance-nya bagus itu di 18 watt. Jadi gue setup ini di 18 watt ya. Ini semuanya bisa kita lihat, SPL, SPPT, dan FPPT juga semuanya itu di 18 watt. Katanya itu paling bagus untuk baterai dan performance. Kalau misalnya gue colok ke turbo mode ya, kalau bisa kita colok itu bakal turbo mode 30 watt, colok pakai Type-C 65 watt. Wuthering Wave bisa 1080p di sekitar medium low setting, 60 fps lancar banget. Tapi kalau misalnya di settingan 12 watt yang gue rekomen karena tahan baterainya juga cukup bagus. Kata orang luar negeri, itu gue bakal tes di full review-nya. Di segini FPS-nya kita kalau misalnya kita di sini nih, di tempat yang benar-benar lihat scenery banget ya, kelihatan banget scenery-nya. Nah, kayak gini nih. Beautiful Rinasita, wow, ini keren banget ya. Nah, ini gue dapet FPS sekitar 60 ya. Terus kita coba terbang aja. Gue ini masih masih belum biasa sama kontrolnya. Jadi, sorry kalau misal agak aneh karena gue sering bangetnya main di PC bukan di mobile kayak gini, bukan di konsol maksudnya. Tapi ya, kalau dipakai combat gitu memang bisa kita lihat dia turun ya FPS-nya jadi kayak 40 gitu. 40, 50, tapi masih enak sih menurut gue. Masih enjoyable banget. Kalau misalnya exploring, dia di sekitar 60, dan kalau misalnya kita coba terbang-terbang ya, kita coba terbang, bam. Nah, terbang-terbang gini sih, FPS-nya di sekitar berapa itu, 50-an ya, 56, 52 gitu. Ini Rinasita loh, yang grafiknya menurut gue jauh lebih bagus daripada Jinzhou ya. Jadi ya, it's pretty good. Kita coba ke tower di depan, ini kita main bentar aja. Gue gedein volumenya biar bisa kedenger gimana kualitasnya. Ini volumenya gelo sih guys. Volumenya night and day banget sama Steam Deck yang pernah gue review. Volume kecilnya udah keras banget dan kualitasnya lebih bagus ya. Memang nggak basic gitu kayak speaker desktop, tapi dibanding sama Steam Deck sih much better. Dan ya kalau di area crowded gini juga ya it's pretty good, huh? It's actually pretty nice. Kita kesini kita coba lawan boss. Yap, gue pakai Glacio, it's okay. Tapi ya, look at this.
Pretty majestic ya, bagus-bagus. Kalau misalnya kita coba ke profile gitu, kita coba ke karakter. I alone will decide whether it's for show or for battle. Suaranya jernih banget gak sih ini speaker dibanding Steam Deck? Tapi ya, overall sih di karakter gini smooth banget karena dia 16 GB RAM. Jauh cukup bisa kita lihat nih. Lebih dari cukup ya. Dan kalau misal CPU usage, GPU usage, kalian bisa cek aja pas gue nanti battle lebih banyak dipakai di mana. Kelihatannya sih di sini ini kayaknya nggak kedetek ya, GPU-nya agak error. Tapi ya kalau lock on ini by the way gue kayaknya bakal agak cupu, jadi keep in mind ya. Kita langsung lawan aja si bos, gampang sih, cuma gue masih terbiasa sama kontrolernya. Oke, langsung aja kita coba lawan. Smooth banget sih dan nantilah gue bakal bahas ya. How do you focus? Mana musuhnya? Bisa ngedodge, keburu. Dodge. Oke, masih inget dodge ke bawah. Oh, no. Yeah, fuck you bitch. Ganti lagi. Putihnya smooth ya. Dia FPS-nya kayak nggak lebih dari 44 tuh. Putih kayak gini ya nggak sampai 30 lah. Masih enjoyable banget. Bisa kita lihat tuh. Nah, kalau misalnya kita pakai Echo juga. Ya, Wuthering Wave 1080p banyak yang bilang ya Wuthering Wave ini biasanya di 720p gitu. Tapi itu gue lihat sih klip-klip zaman pas rilis ya, pas game ini masih sangat-sangat gak optimize. Sekarang ini game udah optimize banget. Jadi di ROG Ally 1080p medium low setting di 18 watt fucking amazing. Jadi tadi gue mau bilang ya, mungkin para mobile user pada bingung ya, atau para kalau kata orang-orang zaman sekarang tuh pada orang-orang yang pakai emulator tuh, apa sih namanya, Win something, yang pakai emulator PC di HP gitu. Ngapain sih beli konsol kayak gini gitu ya? Kalian bisa beli 6 juta, bisa beli Poco F6 kan, itu performanya lebih bagus, bisa high setting. Ini ya buat yang kalian nggak tahu. Medium low setting di PC, yang ini kan ini practically ini pretty much PC. Medium low setting di PC masih jauh lebih bagus daripada extreme setting atau rata kanan di HP. Karena pertama di HP memang itu scale down version PC. Ya, jadi semuanya dari grafik, dari LOD, semuanya itu versi lebih rendahnya, versi lebih pocketnya nggak bakal sebagus yang versi PC. Dan yang kedua, resolusinya kalau di Android atau di iOS itu nggak 1080p. Kalau di sini 1080p jadi lebih jelas dan bisa kelihatan ini medium low setting jauh lebih bagus daripada di S24 Ultra gue di max setting. Jadi ya, cuma segitu aja untuk gameplay ya. Ini kita tadi game-game main bentar. Gue bisa bilang Wuthering Wave di sini I'm gonna enjoy this so much, dan mungkin cuma segitu aja gue untuk sekarang. Dan bagaimana untuk first impresi gue pakai si ROG Ally ini? Oke, shut the fuck up, Carlota. Gue bisa bilang amazing. Yang pertama, gue rasa ini kerasa lebih smooth dan lebih enak dimainin dibanding di Steam Deck. Karena yang gue agak kurang suka sama Steam Deck, walaupun gue pakai dual boot, tapi pakai Windows boot tuh karena Steam Deck tuh kayak konsol, jadi bener-bener optimized banget gitu ya. Jadi dia tuh kan bener-bener kayak oke, Steam Deck bisa main game yang di Steam, tapi bener-bener game ini yang bisa dimainin bagus. Kalau misalnya kalian main game pakai dual boot, pakai Windows, itu nggak bakal se-optimize. Jadi pas gue waktu itu tes main Genshin, yang bukan game berat gitu, itu juga di bawah 60 FPS di low setting. Jadi ini yang pastinya untuk performance lebih bagus, no shit. Tapi pas video ini rilis, yang pastinya banyak konsol-konsol mobile kayak gini yang udah generasi kedua ya. ROG Ally mungkin pas video ini rilis udah ada ROG Ally 2. Jadi ya kita lihat bagaimana itu. Tapi untuk sekarang sih walaupun di misal ROG Ally 2 pas video ini udah rilis, menurut gue sih ini masih worth it karena value-nya ya. Ini pas pertama rilis di $600 yang sekitar 10 jutaan. Sekarang udah 6 jutaan, even kalau ROG Ally 2 pun sekitar 10 jutaan pas rilis, ini menurut gue masih ada value-nya, terutama dari performance-nya. Baterai kalau misalnya kalian nggak apa-apa sih, ini udah oke banget. Jadi mungkin cuma segitu aja untuk video unboxing, sedikit rambling, bukan sedikit ya, ini pretty much video rambling, kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadi gue sih kalau hobi-hobi yang gue suka kayak misal audio atau gaming gitu ya, karena kan itu yang hobi yang gue suka mainin gitu, mungkin gue bakal banyak ya ping kayak gini. Jadi kalau misalkan suka bisa komen di bawah, dan ketemu lagi minggu depan untuk gaming testnya lebih banyak lagi game, dan minggu depan lagi untuk reviewnya. Di hari yang sama juga ya, Sabtu atau Minggu. Jadi stay tune aja. Thanks for watching, dan jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan untuk full gaming testnya, sambil rambling juga seperti biasa. I'll see you next week. Goodbye.